Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini hari Ahad tanggal 11 bulan 1 tahun 2026 Masehi, kita semua masih mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan amal ibadah di pagi hari ini. Sudah kita awali bersama dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji bersama surat Saba, dan dilanjutkan dengan penyampaian kultum sampai jam 5 lewat 26, 5 suruknya sekarang 5.26. Sampai di situ nanti terus kita ada acara sarapan, dan insya Allah ada acara sarapan, jangan pulang dulu nanti. Terus sebelum jam 6 insya Allah sudah selesai acara kita pagi hari ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita mulai. Hari ini kita akan mendiskusikan, membicarakan satu ayat Al-Quran yang terletak di dalam surat ke-59, namanya surat Al-Hasyr, ayatnya ayat yang ke-18. Nanti saya bacakan ayatnya, teks Arabnya. Kita mintakan tolong ke Pak Riza untuk membacakan terjemahnya nanti apabila sudah setelah selesai membacakan teks Arabnya. Surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Bapak dan Ibu, ayat itu membicarakan satu hal yang penting yang terkait dengan urusan-urusan muhasabah. Muhasabah itu evaluasi, introspeksi, ngiling-ngiling sing wingi-wingi untuk mempersiapkan sing sesuk-sesuk. Itu namanya muhasabah. Misalnya di kantor, misalnya ya, di kantor perusahaan terus, wah ini yuk kita kemarin enggak tutup targetnya enggak tercapai. Kenapa? Kita evaluasi, kita introspeksi bersama, kita muhasabai. Oh, ternyata ada yang kurang di sini. Oh, ada yang kurang sip di sini. Besok kita benahi, kita betulkan, sehingga di tahun berikutnya kita bisa meraih target yang kita tetapkan. Yang lain misalnya, yang lain. Wingi iki aku kok ora tahu katam maca Quran sesasi. Misalnya ya. Berarti sesuk ngopo toh aku kok ora tahu katam? Oh, aku terlalu repot jahit misalnya ya. Atau terlalu repot dodolan. Jadi dodolannya buka jam 3 esok tekan jam 11 bengi, buka terus. Oh, niku mending lho, Bu. Madura niku buka 24 jam kok. Niku mboten tahu tutup no Madura niku. Mending sing buka jam 3 esok tutup jam 11 bengi itu enten lowong ada berapa, ada 4 jam istirahat. Madura itu enggak istirahat, buka terus itu. Nah, jadi dimuhasabai, ngopo to wingi kok nganu aku ora tau maca Qur'ane, ora tau katam. Oh, aku nganu kok kian nyambut gawe, oh sesuk tak kurangi
Wong maca Quran ki ya penting. Nanti bisa membantu kita di akhirat. Contoh yang lagi, anak-anakku ki ora tahu kok ora iso ngaji ya ngopo ya. Oh, ora melu TPA. Oh, sekolahnya. Aduh, ini sama ngomong sekolah negeri itu tapi enggak jadi ya. Enggak jadi loh. Ini nanti diedit Mas, nanti mau. Mas diedit ya. Diedit nanti ya pokoknya ya. Yang kira-kira berbahaya diedit gitu ya. Oh, sekolahnya negeri. Wah, negeri ini agamanya mau seminggu mau ping 2 jam pelajaran, kata Pak Reza kemarin itu. Terus Pak Reza bilang 1 jam pelajaran itu 45 menit. Nah, kali 2 kan hanya 90 menit. 1 pekan itu. Wah, dapatnya apa? Oh, mulane anakku kira ngerti apa-apa. Masalah agama kon salat jenazah ora iso. Kon apa niku salat tahajud ya ora iso. Doa istikharah ya ora iso. Wah, ora tau sinau agama wis sesuk disinauke ning agama leboke pondok umpamanya seperti itu. Nah, itu muhasabah. Lah muhasabah itu Bapak dan Ibu kepareng kula matur, sebenarnya muhasabah itu harus dilakukan oleh orang Islam itu sifatnya anytime and anywhere. Anytime itu ya kapan saja, anywhere itu di mana saja, harusnya bermuhasabah terus itu. Cuma yang kita lihat sering sekali muhasabah itu dilakukan oleh banyak orang ketika terjadi perpindahan tahun 2025 ke 2026 baru bermuhasabah. Itu perpindahan tahun Masehi. Nanti sebentar lagi perpindahan tahun Hijriah 1447 ke 1448 baru muhasabah. Atau tanggal 17 Juni baru bermuhasabah. Ada apa 17 Juni? Ada apa Pak Riza 17 Juni? Diingat-ingat. Lupa. Bapak-bapak dan ibu lupa semuanya. Yang ingat hanya saya ingat ya. Yang ingat hanya saya. Hari lahir saya. Lah itu loh. Itu hari lahir saya 17 Juni itu. Nah, jadi ketika saya 17 Juni kemarin 2025 itu umur saya sudah 57 tahun. Kemarin 2025 pas tanggal 17 Juni. Dilalai pas kami 2025 itu kami berhaji, saya sama istri pas di Mekah saat itu. 17 Juni 2025, pas umur saya 57 tahun. Saya bermuhasabah, sing ngileke Nurul hari itu. Mas, yo piye-piye pokoknya saya tanggal 17 Juni nggak ben 57 tahun yang lalu kamu dilahirkan oleh ibumu. Ya muga-muga tak dongake akhir hidupmu semakin baik, luwih sayang karo aku, luwih sayang karo anak-anake, karo keluargane, aku ya tambahi duite. Oh iya nah, itu muhasabah semacam itu muhasabah. Terus gini, satu lagi ya Mas Reza, tahu ndak ada apa dengan 22 Desember? Lupa semua. Ada apa, Dek? 22 Desember, Dek? Ada apa? Enggak tahu tanggalan. Enggak ada tanggalannya, enggak ada. 22 Desember itu adalah hari pernikahan saya dengan istri saya. Lah, gitu loh. Jadi pas tanggal 22 Desember kemarin saya muhasabah. Saya sama istri nikah itu tanggal 22 Desember hari Ahad tahun 1996. Berarti sampai 2025 22 Desember itu saya sudah 29 tahun menikah sama Nurul. Kami bermuhasabah. Saat itu 22 Desember itu saya juga di Mekah kebetulan kemarin itu. Nah, atau saya WA istri saya, Bu kelingan ra iki tanggal 22 Desember hari pernikahan kita. Oh iya, anu ya kowe tetep sayang karo aku to. Oh iya, aja jenenge wong wedok liya ya. Oh iya insyaallah. Nah ora kepepet. Nah gitu tuh. Jadi saling bermuhasabah. Lah muhasabah itu evaluasi, introspeksi. Sebenarnya menurut ayatnya kita diperintah oleh Allah untuk bermuhasabah itu setiap saat itu. Sekarang saya bacakan ayatnya. Surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Saya baca teks Arabnya, nanti kita minta tolong Pak Rizal untuk membacakan terjemahnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Monggo Pak Reza. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ye, Bapak Ibu, di situ kan ada sesuatu yang aneh. Dalam ayat itu ada yang aneh, tidak lazim, tidak banyak ayat yang seperti ini. Jadi ada satu statement, ada satu pernyataan yang sebelumnya diawali dengan ittaqullah, dan setelah statement itu selesai, itu ditambah lagi wattaqullah. Sangat jarang dalam Al-Quran yang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Lalu yang tengah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, lalu ditutup lagi wattaqullah. Ada dua kata-kata ittaqullah. Itu jarang dalam Al-Quran seperti itu. Nanti kalau ada yang hafal 30 juz, Ustadz Wicaksono bisa dicek nanti surat apa, ayat berapa yang konstruksi kalimatnya seperti itu. Saya pagi ini menyatakan tidak ada, yang lain tidak ada, cuma satu itu tok dalam satu Al-Quran. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Lalu ini muhasabahnya disampaikan oleh Allah, muhasabahnya, dan hendaklah masing-masing diri dari kalian itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya kemarin-kemarin untuk mempersiapkan, untuk menyambut, untuk menyongsong hari akhirat, hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi di situ ternyata muhasabah dalam Al-Quran itu ternyata dibingkai, dibatasi, dipagari, dipelangkan, di frame, di laminating dengan ketakwaan, gitu loh. Jadi muhasabahnya di tengah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan muhasabahnya di sini, dan hendaklah masing-masing diri dari kalian itu memperhatikan apa-apa yang telah lalu-lalu untuk mempersiapkan hari akhiratmu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau bermuhasabah tidak dalam frame, tidak dalam bingkai ketakwaan, itu tidak boleh dalam Islam. Apa ada yang bermuhasabah tapi tidak pakai bingkai ketakwaan? Banyak. Contoh ya. Duh direkam nih masalahnya. Duh direkam nih. Ya, tak omong ya ora ya. Oke. Saya mohon maaf ya, saya sudah mohon maaf dulu. Nanti ini rekamannya sampai di mana-mana, saya mohon maaf dulu ya. Nanti kita bisa diskusi. Kalau misalnya ada yang tidak terima, bisa diskusi di tempat mana, nanti bisa WA saya dulu, kita diskusi. Jadi ada Bapak dan Ibu, saya betul-betul mohon maaf, ada orang tua yang mindsetnya, orientasi hidupnya itu mendidik anak-anaknya harus TK-nya TK pembina. SD ini kudu SD 16 Kota Barat. SMP-nya harus SMP 1 Manahan. SMA-nya harus SMA 1 Margoyudan. Kuliahnya Gajah Mada. S2-nya Harvard University. Nanti ending-endingnya nyambut gawe, golek duit. Hanya seperti itu. Ada atau Mas Riza? Ada atau Mas Riza? Selanjutnya waktu nih Mas Riza. Saya yang jelas dong, yang lihat kamera dong. Nanti biar Mas Riza, ingat Mas Riza, banyak bapak di Solo yang seperti itu. Bahkan mohon maaf ya,
itu melihat pesantren itu dengan sebelah mata tur ngeten iki nontone, tur ngeten iki, sipit ngoten iki. Mboten seneng mlebu pondok niku, arep apa? Anake lebok ki pondok ya arep dadi apa? Gudigen, mambu, ora ngerti apa-apa, culun. Fisika ya ora mudeng, kimia ya ora mudeng, bahasa Inggris ya ora mudeng. Apa cah pondok ngertine mau ngaji. Saya rada serik nek dikatakan seperti itu. Terus saya rada umuk saya itu. Dan dikatakan gitu saya terus rada muntap sidik gitu tuh. Aku cah pondok. Ning aku kuliah ning Universitas Indonesia yang Anda mungkin tidak bisa masuk. Dulu saya kuliahnya di UI di Jakarta. Dan saya sekarang mengajar di Universitas 11 Maret, salah satu universitas yang sekarang rankingnya bagus. Selalu berada dalam 10 besar Indonesia. Dan di internasional sudah mulai diintip sekarang UNS itu. Mahasiswanya ada 35.000, 14 fakultas, 2 sekolah vokasi sama sekolah pasca sarjana. Saya ngajar sudah 27 tahun. Saya orang pondok. Dulu saya di pondok 6 tahun, enggak ngerti apa-apa. Gitu. Jadi kalau ayatnya sekarang kita lihat ya ayatnya ya, kita lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya surat nganu Pak Riza, At-Taubah 122. Enggak salah entek waktu nih. Surat At-Taubah ayat 122. At-Taubah itu surat yang ke-9. Surat yang ke-9 ayatnya 122. Di situ kalau Bapak dan Ibu lihat ayatnya, itu ternyata tidak boleh semua orang yang beriman untuk berangkat perang itu tidak boleh. Jadi kalau ada panggilan perang, maka tidak boleh seluruh orang beriman berangkat ke medan perang. Tetapi harus ada sebagian dari mereka yang tetap harus menuntut memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka. Ada kata-kata agama di situ. Ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Kata-kata fiddin itu agama gitu. Saya bacakan lengkap ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyangfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Monggo Mas Riza. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, jadi kepentingan menuntut ilmu agama itu nanti sing do menuntut ilmu agama itu nek sudah lulus, sudah selesai sekolahnya, diminta untuk kembali ke kampung halamannya. Untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang berada di kampungnya. Mengapa kok tidak diingatkan? Mengapa diadakan halaqah, diadakan pengajian seperti ini misalnya? Mengapa? Supaya kaumnya itu bisa menjaga dirinya. Kepentingannya seperti itu. Dari ayat ini saya menyimpulkan, saya pribadi menyimpulkan, anak yang belajar ilmu agama itu bobotnya sama dengan berangkat perang. Dalilnya ini, surat At-Taubah ayat 122. Jadi wong sing mangkat menuntut ilmu agama, itu ndak manggul senjata, ndak megang granat, tidak numpak tank, tapi cuma duduk, belajar, pakai lampu baca, buka buku, buka internet, googling dan sebagainya itu bobotnya itu sama dengan berangkat perang kok. Makanya saya belajar dari ayat itu, anak-anak saya semuanya pesantren semua. Ya orang ngerti apa-apa, ya orang ngerti kimia, ya orang ngerti fisika. Ini iso mlebu teknik kimia Gajah Mada gitu loh. Dan lulus S2 dan sekarang kerja di Cilegon, di Chandra Asri Pasifik, itu salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Bisa kerja di situ dari pesantren.
Nah, sing kedua, wah ini jekek pesantren, sing kedua anak saya itu betul-betul jekek pesantren. SMP nih pesantren, SMA nih pesantren, lungoni Sudan, sinau hadis. Sekarang di Jepang, sekarang tinggalnya, dia tidak pulang, sudah hampir 2 tahun ini tidak pulang, sama istrinya di Jepang. Nah gitu. Jadi belajar agama. Makanya kalau bagi saya karena ayat ini kita bermuhasabah itu nek iso ya anak-anak dhewe iki dingerteki agama. Kalau sing ngerti sekolah-sekolah negeri ya harus ada TPA. Ning TPA itu, Mas, aku tak tanya kamu, nek TPA itu hanya anak SD sama SMP. SMP ada enggak TPA? Ada. SMA ada? Enggak ada SMA. Padahal SMA yang beling-belingi wong loh. SMA itu nek wangil tenan loh, kon salat angel tenan loh. Malah TPA-nya enggak ada. Sing manut-manut SD gitu masih TPA, sore TPA pakai seragam, ada gurunya ngajari ngaji di salim salim terus dicium tangannya gurunya. SMA selepas sudah. Perguruan tinggi ada TPA, Mas? Enggak ada toh. Selali san. Apalagi kalau SMA-nya SMA yang tidak belajar agama. Oke, Pak Riza, kalau agama di SMA pelajarannya berapa jam pelajaran satu pekan, Pak Riza? Untuk level SMA. Waduh, selantai waktu nih Pak Riza, jawab kesuwen. Enggak paham. Berapa Mas SMA? Satu minggu itu ada berapa jam pelajaran agama? 4 sampai jam 4 sampai 6 jam ya. SMA negeri itu ya. 1 jam pelajarannya 30 menit. Nek 6 jam pelajaran berarti 3 jam ya. Wah, ya lumayan itu. Nek itu pun juga masih kurang. Wong 1 minggu mung 3 jam. Wong 1 minggu itu ada berapa jam toh? 24 kali 7. Sudah tak ngitung entak waktu nanti entak. Hanya tambah ilmunya hanya 3 jam. Lah gitu. Makanya kalau bermuhasabah, maka sebenarnya kita harus dibingkai dengan ketakwaan itu. Contoh yang lain. Selain urusan sekolah ya, urusan biar aku ngomong apa ya, saya rasido matek itu sama ngomong itu tidak jadi. Jadi aku mau ngomong dulu Mas. Oh ya tidak usah. Betul apa tidak usah. Oh tidak usah lah. Mas Riza pun kalau tidak usah pun sah. Wajahnya aja ngomong nu pernikahan beda agama. Neng buat sido Mas Riza, ampun, mungkin bahaya mungkin. Jadi tidak boleh nikah beda agama itu, tidak boleh. Harus dievaluasi, harus diintrospeksi, harus dimuhasabai, gitu. Harus ganti pasangannya, harus ganti. Karena yang tidak Islam tadi itu akan mengajak ke neraka. Yang diajak ke neraka ya yang Islamnya itu, yang pasangannya itu. Loh, poin ayatnya? Ada ayatnya, Pak. Biasanya tak omong ke, diwaca sisan lah ya masa. Diwaca sisan. Buka ayatnya sekarang. Surat Al-Baqarah 221 itu tidak boleh punya pasangan beda agama, itu tidak boleh. Repot toh. Sing lanang kawin mangkat di masjid, sing wedok kawin ke tempat ibadah yang lain. Tidak boleh. Ayatnya ini Al-Baqarah 221. Saya bacakan sekarang ayatnya. Ben, dowo yo ben. Entek waktune yo ben. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati biidnih wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadakkarun. Terjemahkan Pak Riza. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman
lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya Allah, ada jelas sekali. Mereka mengajak ke neraka. Jelas sekali tadi. Nek percaya nggih monggo, mboten nggih monggo. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Saya ada yang kenal ya, saya kenal baik dengan orangnya. Seorang janda, jadi suaminya udah meninggal. Itu kalau berpakaian tuh subhanallah, pakaian serba hitam, kaos kaki hitam, kaos tangan juga hitam, jilbab hitam, cadar hitam. Anaknya laki-laki, tapi menikah dengan anak seorang pendeta. Saya tahu orangnya, dan sampai sekarang dia masih sok pengajian sama saya. Ibunya ini, yang janda ini. Saya tidak habis pikir itu. Ketika anaknya menikah, saya ngerti anaknya menikah. Yus ngelik ke, lo bude pripun ta bude kok ngoten. Wah, sulit ya Pak Hanif. Sing wedok sugih kok ditemotol-motol kok. Saya ibu-ibu sakniki kula tak tanglet ibu-ibu. Pun mentek niki ngoten niku, kula tak tanglet ibu-ibu. Ibu-ibu lihat saya sekarang, lihatan di sini ya. Misalnya ibu-ibu punya anak atau ponakan dari pihak yang perempuan, mau dinikahkan yang perempuan itu. Terus yang melamar ada dua, namanya Hanif A sama Hanif B. Yang Hanif A ini gagah, ganteng, sugih, ditemotol-motol, mobilnya pirang-pirang, ning beda agama. Agamane ora Islam. Sing niki Hanif B, cilik, elik, cendik, ireng, mangane akeh, randidit, agamane kuat, sholatnya bagus, ibadahnya rutin. Milih mana Bu? Wah langsung milih B. Neng nek tenanan ya embo, nek tenan wah tak milih awe kok didandani gitu. Kok tak milih awe sing gagah, gede, dhuwur, ganteng, ditemotol-motol, omahe pating tlecek, mobile gonta-gonta, kok didandani gen mlebu Islam. Nah itu pilihan semua, itu muhasabah semua seperti itu. Itu muhasabah semua seperti itu. Gitu. Saya masih satu contoh lagi, Ben. Jual beli online. Jual beli online. Saya pernah matur di sini. Hanifullah Sukri adalah orang yang selama hidupnya belum pernah beli online. Hanifullah Sukri belum pernah beli online. Nurul sering. Istri saya. Anak saya sering. Online. Saya tidak pernah. Karena saya betul-betul hati-hati. Karena ada dalam kitab Minhajul Muslim, jual beli menurut Rasulullah harus ada 5 komponen yang ada di situ. 1 harus ada penjual, 2 harus ada pembeli, 3 harus ada barangnya, 4 harus ada akadnya, 5 harus ridho birido. Silahkan lihat kitab Minhajul Muslim. Jadi rukun jual beli itu ada 5. Penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, akad jual beli, dan ridho birido. Nah sekarang banyak yang online. Sebenarnya, saya matur alon-alon nganggo mikir, sebenarnya jual beli online itu boleh. Tidak masalah, asalkan semua yang terlibat, semua komponen yang terlibat dalam transaksi jual beli itu jujur semua, tidak masalah. Saya ulangi nggih, jual beli online itu boleh selama semua komponen yang terlibat dalam jual beli itu jujur semua.
penjualnya jujur, pembelinya jujur, barangnya juga sesuai dengan pesanan, deliverynya, pengirimannya juga jujur, ada akadnya, sama-sama ridho, enggak masalah, gitu, online. Tapi ternyata dalam kenyataannya online itu banyak terjadi penipuan. Contoh yang tertipu adalah anak saya. Suatu ketika anak saya ngomong sama saya, ayah, aku mau beli sepatu, sepatunya ini di HP ini bagus, lihat ya. Oh iya bagus itu le, wah, warnanya putih bagus dan harganya mahal. Lah uangnya berapa? Oh ayah nggak usah repot, aku sudah ngumpulin uang pakai uangku sendiri. Kirim uangnya, sudah dikirim uangnya. Beberapa hari kemudian datang sepatunya, dibuka bersama-sama. Ternyata sepatunya tuh warnanya merah, tidak putih seperti di HP tadi itu. Dan sing tuku niku anak kula jenenge Fakih. Fakih niku lanang, sepatune niku wedok. Betul-betul terjadi karena untuk mamae. Terus dinggo kiting mamae. Ning niku nomor sepatu niku 41. Nah, mamae niku nomor sepatune mung 30 gitu. Jadi dijajal koplo-koplo ya. Wah, logo banget no, lobok banget. Akhirnya nganggur sepatunya, dibawa ke Temanggung, dia ke rumah mbah. Nah, sekarang dipakai siapa ndak tahu itu. Jadi kecewa. Lah, jual beli yang semacam itu tidak diberkahi oleh Allah. Gitu. Ada jual beli yang penjualnya jujur, pembelinya jujur. Pembeli sudah ngirim uangnya sesuai dengan tarif. Penjual sudah ngirim barangnya dan bagus. Sing nakal siapa? Pengirimannya. Nonton wah barang HP iki, wah HP larang iki, wah tak ganti HP second. Bungkusnya HP baru. Sampai rumah buka, wah HP ini yang ini. Wah, komplain ya seperti itulah. Jadi kita bermuhasabah dalam hal apapun, dalam ketakwaan itu. Terus sekarang sebagai penutup, insya Allah kalau kita itu selalu bermuhasabah dalam bingkai ketakwaan, maka Allah itu menjanjeni kepada kita akan memberi 7 hal. 7 hal itu nanti kita mintakan tolong Mas Reza untuk menerjemahkan. Buka dulu sekarang, tidak salah habis waktunya kurang 5 menit. 7 janji yang disampaikan oleh Allah untuk orang yang bertakwa itu ada dalam surat At-Tolak. Surat At-Tolak itu surat yang ke-65. Ayatnya ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kalau Bapak dan Ibu lihat di Mushaf Al-Quran, halamannya halaman 558 di satu halaman itu. Nah, janji Allah ada 7 toh untuk orang yang bertakwa. Saya tak balik nih, kita tuh harus selalu bermuhasabah. Tak balik dari awal. Kita harus selalu bermuhasabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi, evaluasi. Lalu evaluasi dan introspeksi itu harus dibingkai, diframe, dibatasi, dipagari, kata papai dan dilaminating dengan ketakwaan. Jadi apapun evaluasi kita dalam hal apapun, urusan keluarga, urusan perekonomian keluarga, urusan pendidikan anak-anak, urusan baca Quran, urusan ibadah yang lain, itu diframe, dibingkai dengan ketakwaan. Terus ternyata Allah janjeni kepada orang yang bertakwa ada 7 janjinya yang ada dalam surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Sekarang kita masuk ke ayat 2. Silahkan Pak Reza lihat ayat 2 surat At-Tolak itu, kalimat terakhir dalam ayat itu, kalimat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terjemahkan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Terserah Bapak dan Ibu badhe pitados napa mboten napa-napa. Pitados nggih monggo, mboten nggih monggo. Niku ayat Quran ingkang ngendikaken barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Gitu. Lalu janji Allah yang kedua, ketiga dan keempat itu ada dalam ayat 3. Jadi yang tadi yang janji Allah pertama, yang ke satu ada dalam ayat 2. Sekarang 3 janji berikutnya itu ada di ayat 3. Sekarang kita masuk ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terjemahkan Mas Riza. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Nah, terserah Bapak Ibu mau percaya sama ayat ini, boten gitu terserah, monggo gitu, percaya nggih monggo. Ini boten masuk akal, ndak logis, ndak logis. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangkanya oleh orang itu. Jadi Allah itu memberikan rizki pada orang yang bertakwa tadi itu dengan arah-arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga oleh orang yang menerima rizki tadi itu. Umur saya masih muda Pak, jadi belum banyak pengalaman. Saya baru 58. Istri saya 55, belum banyak pengalaman bocah wingi sore kan. Yang sudah tua-tua pasti lebih banyak pengalamannya. Dan mungkin semakin yakin orang yang bertakwa diberikan rizki oleh Allah dari arah-arah yang tidak disangka-sangkanya. Berikutnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Terjemahkan. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, Allah memberikan kecukupan untuk orang yang bertakwa. Jadi, Bapak Ibu, nek ada orang yang bertakwa, itu diberikan oleh Allah perasaan cukup terus Pak, tidak pernah ada kekurangannya. Itu orang yang bertakwa. Kalau ada Bapak dan Ibu yang merasa kekurangan, nesu-nesu, ya Allah piye to SPP ini larang-larang, malah mbok jajan cilok iki piye to? Ini larang-larang, serba kurang. Yang semacam itu berarti tidak bertakwa. Apa ada orang yang gajinya ratusan juta tapi masih merasa kurang? Ada enggak, Dik? Gajinya ratusan juta tapi masih merasa kurang. Siapa? Enggak tahu. Aku mau ngomong tapi mungkin salah ya. Aku tuh mau ngomong anggota DPR, tapi mungkin salah mungkin ya. Anggota DPR tuh kalau kamu nggak tahu tak kasih tahu deh. Gajinya ratusan juta. DPR Jakarta sana. Tapi tidak semua sih ya, tidak semua yang nyolong duit negara itu tidak semua, tapi ada yang nyolong duit negara. Jadi sambayangke to, nek anake papat lanang kabeh semoga kabeh suami satu, istri satu, anake papat lanang kabeh semoga kabeh niku sedina kangge penyelenggaraan makan sehari-hari pinten butuh duit Bu. Bapak-bapak mboten ngerti, ibu-ibu sing saged jawab. Ndak selak telas Bu, wekdale mung kurang 1 menit. Pinten sehari semalam untuk makan? Enggak, maksudnya ya tidak high class tapi tidak low class. Tidak high class, tidak low class, middle ya tengah-tengah lah. Lah pinten kira-kira? Suaminya satu, istrinya satu, anaknya 4, laki-laki semua, semego semua. Mangane gek kuat-kuate mangan kabeh. Berapa? Oke, gak ngomong sing 100, sono sing 150. Pun gawe 200 sing turah to 200 to. 200.000 sedina. Niku nek sesasi mung 6 yuta. Ping 30. Padahal gajine ratusan juta. Niku jek nyolong kok. Jek nyolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyolong lillahi ta'ala itu. Kan tidak dicukupkan oleh Allah. Nah, tambang, jenengan ngendika tambang, kula mboten melu-melu lho nggih. Jenengan kan mboten ten ngarep kamera, berarti jenengan mboten ketok sing ditangkap kula nggih. Kene enten napa-napa mancekel Pak Reza, kalian jenengan Pak sinten? Pak Nur, kene enten napa-napa dengan pengajian ini. Ampun nyekel kula, sing dicekel Pak Reza karo Pak Nur penanggung jawabe. Nyolong nganti ratusan juta sampai miliaran loh Bu. Ya Allah.
Padahal ibu sudah ngendika sehari 200.000 itu cukup. Suami satu, istri satu, anaknya papat, semoga kabeh mana dokoh kabeh itu sak ceting dintekke dhewe. 200.000 pun cukup nu nek sesasi 230 niku ketemu nih 30 dina niku ketemu nih 6 juta. Nek sakne gajine niku ratusan juta juga 6 juta. Halah mak saucil cilik to niku to. Ora krasa to nyeliliti untu to niku to. Ning ewa semanten wis gajine ratusan juta niku jek nyolong kok. Wah, gila betul. Sing dicolong duit negara, duit rakyat. Wong kayu Bapak Idin. Kayu. Lu, dari sana. Lu, ganti sana. Jadi dipotongin kabeh kok. Dipotongin kabeh ndelalai udan banjir. Kayune kali. Biasanya banjir sing kali kan yo sampah-sampahnya kan kaline dhewe mriki niki kan. Sing ngemili sampah niku sing kali niku kayu, glondongan gede-gede. Kulo ngertine ki HP. Ning HP kulo niku murah dadi mungkin ya ngapusi HP-ne niku. HP sing larang ora tau ngapusi. Dek mahal toh. Itu enggak pernah ngapusi itu. HP ku kan murah. Wah pun jam 5:30 pun rampung niki. Terus yang keempat itu Allah akan menyelesaikan urusannya. Yang kelima Allah menjadikan urusan-urusannya terasa mudah. Yang keenam Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa tadi itu. Lalu yang ketujuh terakhir Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang yang bertakwa tadi itu. Jadi monggo kita itu bermuhasabah setiap saat dan dibingkai dengan ketakwaan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan 7 janji yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu. Demikian Bapak dan Ibu kajian kita. Jangan sampai toh bermuhasabah malah dek. Kamu kemarin pas malam tahun baru di mana? Subhanallah, di masjid. Subhanallah, luar biasa. Di masjid. Tidak di masjid. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 itu di masjid baca Quran. Oh, cuma main di sini. Terus keluar ngapain? Oh, keluar makan. Oh ya, sampai takmir. Oh ya, bagus ya, bagus. Tapi tidak tidak apa dangdutan toh, karena dia yang dangdutan jadi melibatkan tahun baru malah ada juga yang melibatkan tahun baru dengan begini. Ulang. Tahun baru 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada enggak, Dek, yang melewatkan tahun baru dengan cara pacaran? Ada enggak? Pasti ada ya. Kamu kok tahu? Oh, ada ya. Kamu punya pacar enggak? Enggak dong, tenang dong. Wah, ganteng loh, Le. Pon jam 5:30 enggak selantai waktu ini. Demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan kita pagi hari ini. Saya ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Marilah tausiah pagi hari ini kita tutup dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.